Dia tahu tentang restoran berputar Skyline. Untuk bisa memesan seluruh restoran, setidaknya butuh setara dengan Darwin Clark. Nathan tidak mungkin bisa. Mustahil. Terlebih lagi, dari mana uang Nathan miliaran berasal? Johnny Bruhman tersenyum dan berkata, bukankah dia memesan tempat di restoran berputar Skyline? Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Lagi pula, masih ada waktu. Jika tidak bisa, kita akan pergi ke Kempinski lagi, toh tempatnya dekat. Baiklah, ayo kita pergi dan kita lihat seperti apa restoran yang Clark pesan. Stanley Bruhman dan Bianca Ramsey sangat ingin melihat kebodohan Nathan. James dan Amanda tidak berdaya dan mau tidak mau mengikuti. Perasaan Kirana juga berantakan. Jika hari ini hasilnya berantakan, dia harus berbicara berdua dengan Nathan. James, kalian berdua naik mobil kami saja. Biarkan anak muda mereka naik satu mobil. Petik 2. Johnny Bruhman ingin menciptakan peluang bagi putranya. Pada akhirnya, Kirana dan Felicia naik Mercedes-Benz Big G Stanley Bruhman. Status Clark tidak cocok duduk di mobil aku. Pergi dan naik taksi saja. Stanley Bruhman tersenyum pada Nathan. Ayo, bawa mobilku saja. Kirana memberi Nathan kunci mobilnya. Akhirnya 3 mobil sampai di Anhemia Center. Kirana tidak tahu apa yang sedang terjadi, mulai merasa tidak nyaman, tangan bergetar memegang tangan Felicia. Dia menantikan kejutan Nathan. Tapi di satu sisi, dia takut kenyataan pahit akan menimpanya. Pada saat ini, Stanley Bruhman tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada Nathan, "Oh ya, aku tahu bahwa setelah reservasi restoran Skyline berhasil, restoran akan mengirim kartu undangan makan berlapis emas. Hanya yang punya kartu yang bisa masuk." Johnny Bruhman mengangguk, "Aku pernah mendengar ini sebelumnya. Restoran masih menggunakan Rolls-Royce untuk mengirim kartu undangan makan, dan kartunya berlapis emas. Itu adalah souvenir, banyak dikumpulkan orang kaya dan artis, dan juga semacam simbol status sosial." Stanley Bruhman memandang Nathan sambil tersenyum dan bertanya, "Clark, di mana kartunya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami?" Johnny Bruhman juga bergema, "Ya, biarkan kita lihat, kita belum melihat sebelumnya." Kirana menjadi semakin gugup. Karena dia melihat penampilan Nathan, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kartu itu. Tempat ini perlu dipesan 1 bulan sebelumnya. Nathan baru saja dibebaskan dari penjara kurang dari setengah bulan. Bagaimana bisa ada waktu untuk memesannya? Ini tidak mungkin. Bahkan Felicia tercengang. Karena memang tidak ada kartu undangan makan. Suara tidak puas James terdengar, "Ada tidak? Keluarkan jika kamu memilikinya." Nathan berkata dengan sabar, "Tidak ada kartu undangan makan. Aku memesannya langsung, jadi tidak sama dengan reservasi biasa." Hahaha. Tidak ada berarti tidak ada, kenapa mengarangnya jadi terdengar indah? Stanley Bruhman memandang Nathan seperti orang bodoh. Johnny Bruhman menggelengkan kepalanya. Anak ini jauh lebih buruk daripada putranya sendiri. Atau apakah ini kuda hitam terhebat di dunia bisnis Anhemia 6 tahun lalu? Begini, Johnny, Bianca, maaf, dia selalu seperti ini. Hobi membualnya tidak berubah, kata James. Bianca Ramsey tersenyum tak acuh, ayo pergi ke Kempinski. Tunggu. Felicia menghentikan semua orang dan menyarankan, meskipun tidak punya kartu undangan makan, bisa atau tidak bisa makan, bukankah tinggal ke restorannya saja untuk tahu? Johnny Bruhman mencibir, "Oke, ayo ke restoran kita lihat." Semua orang naik lift pengunjung dan langsung menuju lantai 88. Ting tong. Saat lift tiba, Kirana menjadi lebih gugup. Boom, boom, boom. Tetapi saat berikutnya,
konfeti disemprotkan, semprotan warna-warni jatuh di kepala semua orang. Selamat ulang tahun. Lagu selamat ulang tahun telah dimainkan. Ternyata band profesional bermain dan menyanyikan lagu ulang tahun. Kirana mendongak dan menemukan bahwa ada foto-foto besar dirinya tergantung di seluruh restoran. Setiap lembar adalah kenangan tentang dia dan Nathan. Aula perjamuan bahkan didekor dengan mewah, dengan lampu kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan dan hangat, dan berbagai jenis hiasan bunga. Ada gerobak kue di tengah restoran, dengan kue tart yang sangat besar di atasnya. Selamat ulang tahun untuk Miss Kirana dari restoran Skyline di Anhemia Center. Anda adalah satu-satunya yang mengadakan pesta ulang tahun di restoran berputar. Ini adalah hadiah khusus dari kami. Perwakilan restoran memberikan hadiah. Pada saat ini, Kirana sudah menangis. Terharu. Ini adalah hal yang sangat menyentuh baginya. Felicia tampak iri. Adapun Stanley Bruhman dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Ayo, Kirana, maju ke depan. Nathan menggenggam tangan Kirana, menariknya ke depan gerobak kue di tengah ruangan. Ketika Kirana bertanya-tanya, Nathan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Siu. Tiba-tiba terdengar suara siulan. 2 kembang api bermekaran di luar jendela. Siu. Kembang api meledak-ledak di udara, tepat di restoran Skyline. Setiap kembang api adalah kualitas terbaik, efek bagus, tahan lama, dan jangkauan luas. Terakhir, rangkaian 3 kata, selamat ulang tahun. Pada saat ini, kembang api yang mempesona dapat dilihat di segala penjuru kota Anhemia. Mempesona seluruh Anhemia. Kirana mengerti bahwa semua ini diberikan untuk dirinya. Nathan meraih tangan Kirana, Kirana, aku akan melindungimu seumur hidupku. Petik 2. Aku akan bersamamu selama sisa hidupku. Kirana memeluk Nathan dengan erat. Melihat adegan ini, James dan Amanda sama-sama tergerak. Bocah ini, Nathan, benar-benar mengadakan pesta ulang tahun untuk Kirana di tempat ini. Stanley Bruhman dan kedua orang tuanya, wajah mereka sangat pucat. Stanley Bruhman telah mempersiapkan dengan baik juga di Kempinski. Tapi dibandingkan dengan persiapan Nathan, tidak ada artinya. Wajah Johnny Bruhman menjadi gelap, dan dia tidak sabar untuk segera pergi. Pesta ulang tahun pun berlangsung. Stanley Bruhman mulai bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Dia tidak percaya bahwa Nathan bisa memesan seluruh restoran. Keluarga Bruhman memiliki banyak koneksi, jadi hal sekecil ini pasti bisa dengan mudah diselidiki. Setelah sekitar beberapa menit, Stanley Bruhman tiba-tiba tertawa, haha, ternyata pemilik restoran ini sebenarnya adalah kakak kelas Felicia. Dia telah lama mengejar Felicia. Sekarang aku mengerti bagaimana Nathan memesan restoran ini, ternyata semua karena Felicia. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke Felicia, dan bahkan Kirana menoleh. Felicia mengangguk, yah, restoran ini memang milik seniorku, tapi sekarang. Felicia terputus di tengah jalan berbicara. Ya, Felicia, kita semua mengerti. Tapi kelihatan Comer Clark sangat perhatian. Pesta ulang tahun diatur dengan sangat baik. Stanley Bruhman seperti memuji, tapi dia sebenarnya mengejek Nathan. Mereka menganggap semua berkat Felicia. Karena Felicia, Nathan bisa mengadakan pesta ulang tahun di sini. Tapi Kirana meraih tangan Nathan dan tersenyum, apapun yang terjadi, aku sangat tersentuh. Untuk Nathan, ini sudah cukup. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, selama Kirana tersentuh. Setelah James dan Amanda tahu bahwa semuanya karena Felicia, mereka memiliki pendapat yang lebih besar tentang Nathan. Dasar pria pengambil kesempatan. Pada akhirnya,
semua orang bergabung dengan pesta itu. James dan istrinya mulai memberikan hadiah ulang tahun mereka sendiri. Felicia juga memberinya hadiah ulang tahun. Johnny Bruhmann dan istrinya juga mengirim hadiah. Stanley Bruhmann terus menatap Nathan dan bertanya, Mark Clark pasti memberi Kirana hadiah ulang tahun yang sangat berharga, kan? Petik 2. Dia sengaja ingin mempermalukan Nathan. Ya, hadiah apa yang kamu siapkan untuk Kirana? Amanda juga bertanya. Nathan tersenyum, aku tidak membawa hadiah itu, dan juga tidak bisa membawanya. Petik 2. Mark Clark, kamu tinggal bilang tidak menyiapkan hadiah. Stanley Bruhmann mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dan memberikannya kepada Kirana. Kirana, ini hadiah untukmu. Ini adalah kalung Cartier, model yang sama dengan putri kerajaan. Aku menghabiskan banyak usaha untuk membelinya. Amanda melihat kalung yang memesona itu dan bertanya, Stanley, apa itu mahal? Petik 2. Bibi, tidak terlalu, hanya 800 juta. Stanley Bruhmann tampak acuh tak acuh. Apa? 800 juta? Ya Tuhan. Amanda dan beberapa orang merasa sangat terkejut. Kak Stanley, aku terima niat baik kamu, hadiah terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Kirana pasti menolak. Namun, Johnny Bruhmann menatapnya dengan serius. Kenapa niat baik orang tidak diterima? Amanda segera menerimanya menggantikan Kirana. Stanley Bruhmann mulai memandang Nathan, Mark Clark perjamuan malam ini sangat bagus, tetapi ini berkat Felicia. Adapun kamu, seharusnya menyiapkan hadiah terlebih dahulu, tidak perlu terlalu mahal, kalung juga oke. Bianca Ramsay tersenyum, sangat tidak masuk akal untuk tidak memberikan hadiah ulang tahun kepada Kirana, belum lagi status spesialmu. Petik 2. Hais. James menundukkan kepalanya karena malu. Amanda semakin kesal dengan Nathan. Baiklah, semuanya tidak perlu khawatir masalah ini, kami sudah lama berpasangan, tidak peduli hal seperti ini. Petik 2. Akhirnya, Kirana menutup pembicaraan. Setelah pesta ulang tahun selesai, Nathan dan Kirana berjalan berdua. Makan malam ulang tahun adalah makan malam ulang tahun, hadiah sudah kusiapkan. Petik 2. Nathan berkata tiba-tiba. Apa? Kirana terkejut. Nathan mengeluarkan rentetan kunci, sejenis kartu unit. Sudah waktunya untuk memiliki rumah sendiri, tidak perlu tinggal bersama orang tua lagi. Petik 2. Nathan tertawa. Apa? Lakewood Gardens. Ketika Kirana melihat informasi pada kartu unit, dia tercengang. Karena Kirana tahu betapa menakutkannya Lakewood Gardens. Bahkan Philip Anderson tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan membeli unit di Lakewood Gardens. Ayo, ikut ke sana lihat-lihat. Nathan membawa Kirana ke Lakewood Gardens. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kirana rasanya hampir gila. Jangan gugup, ini hanya sewa. Yang penting kamu membayar sewa bulanan. Nathan tersenyum bercanda. Tanpa diduga, Kirana menganggapnya serius. Menurutnya, Nathan pasti tidak akan bisa membeli rumah di sini. Pasti sewa, tapi juga membuatnya terharu. Aku akan membayar sewa. Kirana dengan cepat menimpali. Malam itu, Kirana tidur nyenyak, bahkan bermimpi sambil tersenyum. Di rumah keluarga Andersen, semua orang sangat marah ketika mereka mendengar berita tentang Kirana. Kirana ke restoran berputar Skyline di Anhemia Center untuk merayakan ulang tahunnya, dan bahkan memesan seluruh restoran, sudah kelewat batas. Petik 2. Bila kakek tidak membantu mereka, mereka bahkan tidak bisa masuk. Shafirna berkata dengan marah. Joseph dan John memberi pendapatnya, James benar kurang ajar. Ayah, jika kita tidak membantunya sebelumnya, keluarga mereka pasti akan mengemis makanan di jalan.
Sekarang mereka mendapat sebuah proyek dan melupakan nenek moyang mereka. Philip juga tampak murung, dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka mereka tidak mematuhiku. Dulu, James dan Kirana sangat mendengarkanku. Ini semua gara-gara Nathan. Kalian tidak menyadari bahwa semuanya berubah sejak Nathan datang. Shafirna berkata. Ekspresi keji melintas di wajah Adrian. Mereka tidak ingin melanjutkan proyek ini dengan lancar. Petik 2. Philip memandang Adrian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Adrian, apa kamu punya ide? Niat membunuh terlintas di mata Adrian, kita tidak bisa mengerjakan proyek ini, jangan berharap Kirana bisa melakukannya. Kakek, jangan khawatir, aku kenal seorang bos besar, biarkan dia yang urus, Philip bertanya, siapa bos ini? Semua memanggilnya Master Kenta. Petik 2. Adrian berkata dengan cuek. Oh Master Kenta, orang kejam legendaris yang menebas lebih dari 100 orang dengan kapak. Bukankah ada kalimat seperti itu? Selatan Masato, utara Master Kenta, 13 pengawal raja yang tak terkalahkan. Master Kenta mendekam di penjara selama 3 tahun dan baru saja dibebaskan tahun lalu. Dia berada di penjara yang sama dengan Nathan. Philip dan yang lainnya jelas telah mendengar nama Master Kenta. Oke, Adrian kamu undang Master Kenta, uang aku yang tanggung. Petik 2. Philip sudah siap untuk segalanya. Kirana dan Nathan tentu saja tidak tahu rencana jahat keluarga Andersen. Pengembangan Taman Ekologi Agats telah dimulai, Kirana memantau langsung dari lokasi. Karena dana yang cukup, tim konstruksi yang diundang semuanya terkemuka. Efisiensi dan kecepatan sangat tinggi, dan banyak bangunan telah terlihat bentuknya. Malam itu, Kirana datang ke lokasi konstruksi untuk memeriksa, namun terlihat semua berantakan, seperti ada yang tidak beres. Kirana dan James berlari ke tempat kejadian. Terlihat di lapangan terbagi 2 kelompok, satu kelompok adalah karyawan sendiri, kelompok lain tidak kenal, namun mereka terlihat bengis, banyak yang bertelanjang dada dan bertato, sangat menakutkan. Mereka semua memegang batang besi, parang dan senjata lainnya di tangan mereka, memaksa tim konstruksi untuk mundur. Gangster ini diikuti oleh sejumlah besar penduduk desa. Apa yang telah terjadi? Kirana dan James berlari ke lapangan dan bertanya. Direktur Kirana, mereka mengaku sebagai penduduk setempat, karena masalah pembayaran belum beres datang berbuat onar. Tidak hanya merusak bangunan yang sudah kita bangun, juga memukul orang. Mandor konstruksi mengadu. Menakutkan, kelihatannya mereka gangster-gangster. Penduduk setempat mana mungkin seperti ini? Kirana dan James menoleh. Benar saja, orang di seberang kelihatan baru keluar dari penjara, bukan seperti berandal biasa, semua beraura pembunuh. Seolah-olah mereka berani membunuh orang. Aku bos pengembangan proyek ini, kalian bisa bicarakan apa yang kalian mau. Kirana menatap kerumunan tanpa rasa takut. Pria pemimpin kelompok itu memiliki otot berkilat seperti berwarna perunggu yang hampir merobek rompinya. Wajah dan bahunya ditutupi dengan bekas luka yang menakutkan. Siapapun dapat melihat, itu bekas bacok. Seorang pria yang bisa menakut-nakuti orang hanya dengan menunjukkan bekas luka. Pria itu juga sangat terkenal, preman nomor 1 di bawah pimpinan Master Kenta, dijuluki Tadao. Sambil memegang 2 pisau pendek, dia memandang Kirana dan berkata sambil mencibir, "Bos, pembayaran pembongkaran tidak benar. Kalian adalah penipu, dan kalian telah menjebak semua penduduk desa kami." Petik 2. Ya, ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi atau kita hancurkan tempat ini. Di bawah provokasi orang-orang ini, sejumlah besar penduduk desa di belakang ikut berteriak.
Kirana menatap mereka dan berkata dengan serius, "Maaf, kami dapat mengembangkan tempat ini sudah dengan prosedur hukum. Jika menurut Anda pembayaran pembongkaran tidak benar, Anda seharusnya tidak mencari kami, Anda harus menghubungi kantor pembongkaran yang dulu." Petik 2. Tadao mencibir, "Kami tidak peduli tentang ini. Kami semua orang awam, kami hanya tahu bahwa kamu sedang membangun di tanah kami sekarang. Anda bayar uang ganti rugi. Atau kami akan menghancurkan tempat ini, kalian bangun berapa, kami hancurkan berapa." "Ya, ganti rugi." Kerumunan berteriak lagi. Kirana sadar bahwa orang-orang ini ke sini untuk membuat masalah. Orang-orang di depan semuanya adalah gangster, dan penduduk desa di belakang semuanya dipaksa untuk datang ke sini. "Oke, ganti rugi berapa?" Kirana bertanya. "Kami sudah menghitungnya, ganti rugi 1 triliun, maka masalah ini selesai," kata Tadao. "Tidak mungkin. 1 sen pun tidak akan kalian dapatkan." James segera berkata. Kilatan dingin melintas di mata Tadao. "Oke, bongkar semuanya." Dengan perintah Tadao, puluhan preman ditambah lebih dari 100 penduduk desa mulai bergerak. Para pekerja ingin menghentikan mereka, tetapi Tadao dan lainnya memegang senjata dan hampir menggorok leher mereka. "Siapa yang berani bergerak? Aku akan membunuhnya." Tanda seru petik 2. Kirana dan lainnya hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka menghancurkan lokasi konstruksi, dan bahkan menghancurkan rumah tempat para pekerja beristirahat. Setelah semuanya dibongkar, Tadao tersenyum puas. "Kuberi tahu kamu, Kirana. Selama kami tidak mendapat ganti rugi sehari, kami akan datang setiap hari. Kami akan menghancurkan sebanyak yang kalian bangun." Tadao memandang para pekerja dan mengancam, "Jika di antara kalian ada yang berani memanggil polisi, aku akan membunuh kalian." Tadao membawa kerumunan itu pergi. Kirana dan James hampir menangis. Setelah sampai di tempat terpencil, Tadao memandang penduduk desa dan mengancam, "Cepat pulang, jangan ceritakan pada siapapun. Jika ada yang berani menceritakannya, aku tahu di mana keluarga kalian tinggal, kalian tahu konsekuensinya." "Kami mengerti, kami tidak akan berani." Penduduk desa segera pergi. Tadao menekan nomor dan berkata sambil tersenyum, "Urusan Master Kenta sudah selesai." Sebuah cibiran datang dari sisi lainnya, 10 miliar keluarga Andersen ini terlalu menguntungkan, kan? Hanya bongkar sekecil ini, sudah bisa dapatkan. Bukankah begitu, Master Kenta? Besok malam aku akan ke sana lagi." Tadao tertawa penuh semangat. Di sisi lain, di sebuah clubhouse, ada banyak orang yang duduk di dalam ruangan. Di antara mereka adalah Master Sang. Tapi dalam perjamuan malam ini, Master Sang hanya peran menengah. Pemilik acara adalah Master Kenta yang terkenal. Master Kenta lebih tinggi 1 level di atas Master Sang. Seseorang bertanya dengan suara rendah, "Ada apa Master Kenta? Apakah ada masalah? Jika kamu membutuhkan orang, beritahu aku." Master Kenta, yang mengenakan setelan hitam, berkata sambil menyeringai, "Tidak, keluarga Andersen memberi aku 10 miliar secara cuma-cuma, meminta aku untuk pergi ke lokasi pengembangan proyek Taman Ekologi Agats untuk menyebabkan kerusakan. Sangat mudah, seperti mengantar uang saja." Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.